Besi dan baja menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan dunia saat ini. Semakin cepat pertumbuhan pembangunan suatu negara menjadi alasan kuat terkait permintaan besi dan baja semakin meningkat. Lantas, bagaimana wajah industri perdagangan besi dan baja di awal tahun ini? Selamat datang di segmen Steel News yang akan membahas informasi terkini secara tuntas seputar besi dan baja. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan bergelombang sepanjang tahun 2022, salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia masih saja belum menemui titik terang. Begitupun dengan harga baja, tampaknya berada di titik terendah pada awal Desember. Namun, apakah harga baja akan terus naik? Jika demikian, seberapa cepat dan seberapa banyak? Tentu saja, penurunan produksi baja tetap menjadi pemicu stres bagi kita sebagai seorang konsumen, karena perusahaan besar seperti NMLK terus beroperasi dengan kapasitas terbatas. Sementara itu, pabrik lain seperti Nucor dan ArcelorMittal telah menaikkan harga HRC sebesar $50 per short ton atau sekitar 749.670 per 907,18 kg. Ini berarti para produsen baja saat ini menghadapi lebih banyak kesulitan daripada yang mereka inginkan pada pembukaan kuartal pertama di tahun ini. Meskipun harga baja naik secara keseluruhan selama beberapa minggu terakhir, pabrik di seluruh dunia tetap tutup dan permintaan terus naik turun. Tidak hanya persoalan COVID dan energi yang terbatas di tempat-tempat seperti Eropa yang dialami industri baja selama setahun terakhir, tetapi ada juga beberapa faktor pendukung lainnya. Sanksi Rusia, perang di Ukraina, dan faktor pasar lainnya. Perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia secara dramatis berdampak pada pasar baja global. Akibatnya, rantai pasokan mengalami transformasi yang signifikan. Sayangnya, rantai pasokan itu sudah mengalami kemacetan yang ketat. Akibatnya, banyak pemasok baja dari wilayah ini mencari produk baja di tempat lain. Dalam banyak hal, perubahan rantai pasokan yang dihasilkan bahkan lebih dramatis daripada dilema rantai pasokan pasca pandemi. Tidak hanya itu, beberapa faktor lain seperti nol COVID berdampak pada ekspor dan impor Cina, krisis energi Eropa, US dollar yang tinggi secara historis, permintaan domestik yang rendah di Tiongkok, dan permintaan rendah di bagian negara lain juga menjadi faktor penyebab harga yang tidak stabil. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa pada awal tahun ini, meskipun harga baja naik secara keseluruhan selama beberapa minggu terakhir, namun pabrik di seluruh dunia tetap tutup dan permintaan terus naik turun. Akankah hal ini cepat berlalu? Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian memiliki kebutuhan besi dan baja, langsung saja klik link yang ada di description box. Karena di sana kalian bisa mendapatkan kebutuhan besi dan baja dengan penawaran harga yang sangat menarik. Thank you for watching. See you in the next video. Salam perkasa.